Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dina Aprilia, kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, fungsi filsafat pendidikan Islam, metode pengembangan filsafat pendidikan Islam, tujuan filsafat pendidikan Islam, objek filsafat pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu peranan filsafat pendidikan Islam. Di beberapa slide di video yang saya buat ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita melangkah ke slide yang ketiga, yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philien atau mencintai, atau philia, cinta, atau philos, sahabat atau kekasih, dan sophia artinya kebijaksanaan atau kearifan. Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu. Nah, keingintahuan manusia itu kemudian melahirkan pemikiran. Manusia memikirkan apa yang ingin diketahuinya. Pemikiran inilah yang kemudian disebut sebagai filsafat. Dengan berfilsafat, manusia kemudian jadi pandai. Pandai artinya juga tahu atau mengetahui. Dengan kepandaiannya ini, manusia harusnya menjadi bijaksana. Nah, bijaksana itu sendiri bertujuan dari mempelajari filsafat itu sendiri. Sedangkan secara terminologis, makna filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sementara itu, filsafat berarti anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Nah, menurut Aristoteles, pada tahun 384 sebelum Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan. Di ilmu pengetahuan ini meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau disebut dengan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya yaitu menurut Marcus Tullius Cicero pada tahun 106 sebelum Masehi sampai 435 Masehi, yaitu seorang politikus dan ahli pidato Romawi, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Yang terakhir yaitu menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Nah, di berpikir radikal ini artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
Baik, kita lanjut ke slide yang keempat. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara etimologis dalam bahasa Yunani dan Jerman. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Kata pedagogi ini berasal dari kata pait yang artinya anak dan agos yang artinya membimbing. Dalam bahasa Jerman sendiri, kata pendidikan berasal dari kata Erziehung yang setara dengan educare yang berarti membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan potensi anak. Selanjutnya, secara etimologis dalam bahasa Jawa pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata panggulawenta atau pengelolaan yang berarti mengelola, mengubah kejiwaan, memantangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, dan mengubah kepribadian sang anak. Yang ketiga, secara etimologis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan atau ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Arab itu sendiri, istilah pendidikan sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Selanjutnya yaitu secara terminologis. Secara terminologis, kata pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses pengolahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan sebagai upaya daya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani seorang anak. Berikutnya yaitu pengertian Islam dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Islam berasal dari kata as-silmu yang artinya damai. Islam berasal dari kata aslama yang artinya menyerah diri atau pasrah. Islam berasal dari kata mutaslimun yang berarti menyerahkan diri. Islam berasal dari kata salim yang berarti bersih, dan yang terakhir, Islam berasal dari kata salamun yang artinya selamat. Yang kedua yaitu Islam secara etimologis. Berasal dari bahasa Arab as-salama yuslimu islaman yang secara kebahasaan berarti menyelamatkan. Misal teks Assalamualaikum yang berarti semoga keselamatan menyertai kalian semua. Selanjutnya yaitu pengertian Islam secara terminologis. Islam berarti agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Selanjutnya yaitu menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, itu pengertian filsafat pendidikan Islam yang sesungguhnya. Berikutnya filsafat pendidikan Islam secara umum, yaitu suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep penyelenggaraan pendidikan Islam dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengungkap berbagai kajian dan pemikiran para pemikir-pemikir Islam yang berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menurut Jalaluddin dan Usman Said. Yang pertama, beliau merumuskan secara tegas
Sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, beliau juga merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan, dan merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang terakhir, beliau merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Baik, kita menuju ke slide yang ke-7 tentang fungsi filsafat pendidikan Islam menurut Sanusi US. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai infrastruktur bagi perilaku guru pada saat melaksanakan tugas pendidikan. Di sini guru yang memahami filsafat akan memperlakukan unsur-unsur yang terlibat kegiatan pendidikan, khususnya murid, waktu, bahan ajar, dan proses pendidikan dengan perilaku yang lebih manusiawi. Dengan tujuan dan jelas argumennya, karena didukung oleh suasana batin yang memiliki karakter filsafat seperti analitik, sistematik, rasional, dan universal. Yang kedua, yaitu mendisiplin perilaku pendidik dan terdidik. Disiplin dalam pengertian kali ini memiliki kesadaran berperilaku yang konsisten dengan nilai yang dihasilkan dari berpikir radikal dan sistematis mengenai hakikat mengajar dan mendidik. Filsafat pendidikan akan menuntun guru mendisiplinkan dirinya berdasarkan kesadaran makna hakiki pendidikan dan pengajaran tersebut. Selanjutnya yaitu kritis terhadap lingkungan pendidikan. Nah, berdasarkan pemahamannya terhadap hakikat pendidikan, hakikat ilmu, dan hakikat anak didik, guru akan selalu berpihak kepada kepentingan anak didik. Dan karena itu, segala hal yang mengakibatkan kerugian bagi anak didik akan dikritisi secara profesional sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimilikinya. Yang keempat yaitu seleksi atas alternatif yang tersedia. Di sini guru yang menjiwai filsafat akan selalu terdorong untuk senantiasa membaca berbagai informasi yang berkaitan dengan teori, konsep, dan praksis pendidikan dari berbagai sudut pandang, baik ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kritis terhadap istilah-istilah. Dengan memahami filsafat sebagai hasil dari bacaannya, maka akan sangat kritis terhadap penggunaan istilah-istilah yang digunakan oleh seorang ilmuwan lain. Baik teman-teman, kita melangkah ke slide yang ke-8, yaitu tentang metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode normatif. Di dalam metode normatif ini, norma memiliki arti nilai, juga berarti aturan atau hukum-hukum. Norma menunjukkan keteraturan suatu sistem, nilai juga menunjukkan baik buruk, berguna tidak bergunanya sesuatu. Norma juga akan menunjukkan ke arah gerak suatu aktivitas. Yang kedua yaitu metode spekulatif dan kontemplatif, yang di sini merupakan metode utama dalam setiap cabang filsafat dan berkaitan dengan masalah-masalah yang abstrak, misalnya hakikat hidup menurut Islam, hakikat iman Islam, sifat Tuhan, takdir, malaikat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisa konsep, yang juga disebut dengan sebagai analisa bahasa. Konsep berarti tanggapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Nah, di sini pengertian tentang suatu objek dirumuskan dalam bentuk definisi yang menggunakan bahasa atau kalimat tertentu. Kata-kata, kalimat, dan bahasa pada hakikatnya merupakan kumpulan dari pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan historis,
Yang di sini historis artinya sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa dan kejadian masa lalu. Suatu kejadian atau peristiwa dalam pandangannya kesejaraan terjadi karena hubungan sebab akibat dan terjadi dalam suatu setting, situasi, kondisi dan waktunya tersendiri. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual dan berkembang pendekatan yang sifatnya komprehensif. Di dalam pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual ini yang pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola pikir rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Dan pendekatan yang bersifatnya komprehensif dan terpadu antara sumber-sumber akli, nakli, dan imani sebagaimana yang nampak dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Berikutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, penekanan pada nilai-nilai akhlak. Yang kedua, penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Dan yang terakhir, pengalaman ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Berikutnya, di slide 10 ini menjelaskan tentang objek filsafat pendidikan Islam. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah 1. Pemikiran yang serba mendalam. Yang kedua, mendasar. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, logis. Dan yang terakhir, menyeluruh dan universal, tentang mengenai konsep-konsep pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam tersebut. Oke, selanjutnya yaitu peranan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam. Yang ketiga, menurut Zuhairini, peranan filsafat pendidikan Islam menuju ke dua arah. Yang pertama, arah pengembangan konsep-konsep filosofi dari pendidikan Islam. Yang kedua, arah perbaikan dan pembaharuan praktek dan melaksanakan pendidikan Islam. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan saya kali ini yaitu, jadilah sukses untuk memudahkan keinginan. Kita harus menyeimbangi doa dan usaha agar kita menjadi sukses dunia dan akhirat. Oke, saya mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.